Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, untuk menjelaskan topik atau tema ini, ada beberapa poin yang harus kita lihat. Yang pertama, manusia mula-mula. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Allah yang adalah Roh dalam Yohanes 4 ayat 24 menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk rohani. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu menjadi makhluk rohani. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 28, manusia itu diberikan kuasa untuk menguasai ciptaan lain sehingga manusia itu disebut wakil penguasa, menjadi wakil penguasa. Kemudian dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 8 dikatakan manusia itu hampir sama dengan Allah. Nah, untuk membuat satu hubungan dengan manusia, Allah membuat satu perjanjian dalam Kejadian 2 ayat 17. Perjanjian antara Allah dan manusia. Untuk menjalin satu hubungan ini, kita akan melihat hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Yang pertama, Allah, manusia, ciptaan lain. Allah itu adalah pencipta, penguasa, dan Tuhan. Allah yang adalah pencipta, kita manusia adalah ciptaan. Allah yang adalah penguasa, kita manusia adalah wakil penguasa. Dan Allah Tuhan, kita adalah hamba. Kita sebagai manusia harus bergantung kepada Allah yang menciptakan kita. Harus bergantung. Kita sebagai wakil penguasa harus taat kepada Allah yang adalah penguasa. Kita sebagai hamba harus melayani Allah yang adalah Tuhan kita. Ketika manusia melakukan ketiga hal ini dengan bergantung, taat, melayani Allah,
manusia itu menerima berkat dari Tuhan, itu berkat rohani. Berkat rohani yang Allah berikan kepada manusia itu, apa itu berkat rohani? Itu adalah hikmat, kebijaksanaan atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk mengelola atau menguasai ciptaan lain. Ketika kita mendapatkan berkat rohani ini, kita mendapatkan hikmat, kebijaksanaan untuk menguasai ciptaan lain ini, sehingga ciptaan lain ini mengeluarkan hasil yang disebut dengan berkat jasmani. Ini adalah rencana indah Tuhan untuk manusia mula-mula. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia tidak menikmati rencana indah ini atau kebahagiaan ini? Kita masuk dalam poin yang kedua. Yang menjadi penyebab manusia tidak menikmati berkat ini adalah karena manusia mempunyai masalah mendasar. Ada 3 masalah mendasar manusia. Yang pertama, manusia itu menjadi budak setan. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Kemudian yang kedua, manusia itu hidup di dalam dosa. Terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Dan yang ketiga itu, manusia itu terpisah dari Allah. Dapat dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Nah, apa yang menyebabkan masalah mendasar ini? Yang menyebabkan masalah mendasar ini adalah karena manusia sendiri yang merusak perjanjian antara Allah dan manusia. Nah, ketika manusia menjadi budak setan, manusia hidup dalam dosa, manusia itu menjadi terpisah dari Allah. Sini adalah masuk dalam poin ketiga, ialah tempat manusia atau kumpulan orang-orang tidak percaya. Ketika manusia mengalami masalah mendasar ini, manusia menjadi terpisah dari Allah. Manusia dulunya adalah makhluk rohani, berubah status menjadi, yang pertama manusia berubah status menjadi anak-anak iblis. Terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Kemudian manusia mendapatkan masalah-masalah yang pertama yaitu masalah rohani. Dapat dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Kemudian manusia juga mendapatkan masalah mental. Dapat dalam Matius 11 ayat 8. Dan yang keempat, manusia juga mendapatkan masalah fisik. Terdapat dalam Markus 5 ayat 5. Kemudian yang kelima, manusia mendapatkan masalah sesudah kehidupan.
dapat dalam Roma 6 ayat 23. Itu upah dosa adalah maut. Dan keenam, manusia dapat masalah yang diwariskan. Terdapat dalam Matius 27 ayat 25. Nah, ketika manusia terpisah dari Allah dan manusia berubah status menjadi anak-anak iblis, manusia mendapatkan masalah-masalah ini, manusia berusaha untuk mencari keselamatan. Kita akan melihat usaha manusia. Yang pertama, manusia berusaha dengan beragama. Terdapat dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kemudian manusia juga berupaya dengan perbuatan baik. Terdapat dalam Yesaya 64 ayat 6. Kemudian yang ketiga, manusia itu berupaya dengan filsafat. Dapat dalam Keluaran 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Kemudian yang keempat, dengan hukum Taurat. Dalam Roma 3 ayat 20. Kemudian yang terakhir dengan Injil lain. Dapat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 14. Nah, ini adalah usaha-usaha yang manusia lakukan untuk mencari keselamatan. Namun semua usaha ini tidak berhasil atau gagal. Nah, namun kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan solusi kepada manusia untuk mendapatkan keselamatan. Masuk dalam poin keempat, yaitu solusi. Nah, solusi seperti apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Pertama, dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita lihat yang kedua, yaitu dalam Roma 5 ayat 8. Ia adalah mati untuk manusia berdosa. Kemudian dalam Kolose, ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 2 dan Efesus 3 ayat 7. Dikatakan ini adalah rahasia Allah. Kenapa ini dikatakan rahasia Allah? Karena ini telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Apa yang telah dinubuatkan ini? Yang pertama, terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu tentang keturunan perempuan.
Ini juga yang sering disebutkan kita Injil mula-mula atau waktu Evangelium. Kemudian yang kedua, dapat dalam Keluaran 3 ayat 18 tentang kurban darah. Kemudian yang ketiga, dapat dalam Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel. Nubuatan ini telah digenapi dalam perjanjian baru. Yang pertama, dalam Matius 16 ayat 16 dan Kisah 17 ayat 3 bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus itu apa itu Yesus? Yesus adalah sebuah nama. Yesus adalah nama. Dan artinya adalah juru selamat. Dan Kristus itu adalah gelar atau jabatan yang berarti yang diurapi. Nah, di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang harus diurapi sebelum menjadi raja. 3 jabatan Yesus Kristus. Yang pertama, dia menjadi nabi sejati. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kemudian yang kedua, yang menjadi imam sejati. Terdapat dalam Markus 10 ayat 45. Dan yang ketiga, yang menjadi raja sejati. Terdapat dalam Ibrani 2 ayat 14. Nah, yang membuktikan kasihnya dengan kematian putranya tunggal, sehingga dengan kematian ini yang menjadi nabi sejati untuk menyelesaikan masalah keterpisahan manusia dengan Allah. Kemudian dia dengan kematian yang menjadi nabi sejati, dia menyelesaikan dosa-dosa manusia. Kemudian yang ketiga, yang dengan kematiannya dengan nabi sejati, dia mengalahkan setan. Dengan demikian, ketiga masalah mendasar manusia ini telah selesai. Kemudian kita masuk dalam bukti Yesus Kristus.
Yang pertama dengan kelahirannya. Dapat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kemudian kematiannya terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30. Kemudian yang ketiga dengan membuktikan dirinya dengan kebangkitan. Terdapat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20. Nah, kemudian kita akan melihat status Yesus Kristus. Yang pertama, dalam Yohanes 1 ayat 15, Firman jadi manusia. Kemudian yang kedua, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, bahwa dia mengosongkan diri. Dan yang ketiga, Yohanes 10:30, dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah rencana Allah dengan ketika jabatan Yesus Kristus, bukti Kristus, dan status Yesus Kristus, sehingga ini semua menuju kepada satu jalan, itu keselamatan. Dalam Kisah 4 ayat 12. Nah, kemudian kita akan melihat metode Allah atau cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, dengan keselamatan. Dapat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ada dua poin. Yang pertama, kasih karunia. Terdapat dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Yang kedua, iman. Dapat dalam Yohanes 5 ayat 24. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kasih karunia, dan dengan pada siapa percaya. Kemudian dengan baptisan. Terdapat dalam
Roma 6 ayat 3 sampai 11. Apa ini baptisan? Baptisan ini adalah hidup dan mati dalam Kristus. Dan yang ketiga, ketika manusia itu hidup dan mati dalam Kristus atau mendapatkan baptisan, manusia itu menerima anugerah yaitu karunia Roh Kudus. Terdapat dalam Kisah 2 ayat 38. Ini adalah rencana Allah atau solusi Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika manusia itu terpisah dari Allah dan mendapatkan masalah-masalah ini dengan kemudian berusaha melepaskan ikatan dosa ini dengan beragama, dengan segala usaha manusia, Allah memberikan solusi sehingga berstatus sebagai anak-anak iblis. Kumpulan orang percaya. Pertama mereka berubah status dari anak iblis menjadi anak-anak Allah. Dapat dalam Yohanes 1 Korintus 2 ayat 12. Kemudian ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada manusia ketika manusia itu berubah status dari anak iblis menjadi anak Allah. Yang pertama 1 Korintus 3:16. Roh Kudus berdiam. Kemudian yang kedua dapat dalam Yohanes 14:16 sampai 17. Roh Kudus membimbing. Kemudian yang ketiga dalam kisah 1 ayat 8, Roh Kudus itu berkarya atau kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus ini berdiam, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus berkarya, kita akan mendapatkan otoritas. Allah akan memberikan otoritas kepada manusia. Ada 4 otoritas. Yang pertama, Lukas 10 ayat 19. Itu otoritas untuk mengusir, kuasa untuk mengusir setan. Kemudian yang kedua dapat dalam Ibrani 1 ayat 4. Dapatkan perlindungan malaikat. Kemudian yang ketiga dalam Filipi 3:20,
menjadi kewarganegaraan surgawi. Kemudian yang keempat, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sampai 20. Kita menjadi saksi. Ketika manusia ini mendapatkan otoritas, manusia juga mendapatkan jaminan. Ada 5 jaminan. Yang pertama, terdapat dalam Yohanes 5 dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Yaitu jaminan keselamatan. Kemudian yang kedua, Yohanes 15 ayat 7. Mendapatkan jaminan jawaban doa. Kemudian yang ketiga, dalam Amsal 3 5 sampai 6. Manusia juga mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Dan yang keempat, dalam 1 Yohanes 1:9, manusia mendapatkan pengampunan dosa. Kemudian yang terakhir, atau yang kelima, dapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, manusia mendapatkan kemenangan. Ini adalah rencana indah Tuhan untuk manusia. Sampai di sini, terima kasih. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. 잘했어요. Good job. 그러면 오늘 괜찮아. 목사님 꺼져 있어요. 소리 음소거 돼 있어요. 예. 그러면 오늘 인생 프롬 우리끼리 좋고 수길이 소리 안 들려요? 네, 소리가 엄청 울려요. 막 메아리가 쳐요. 그러니까 이게 지금 소리 울려가지고 마이크가 안 돼가지고. 네, 말씀하세요. 좀 쉬었다가 기리 목사님 할까요? 3시부터? 지금 예, 그렇죠. 3시부터. 네. 네. Sampai jam 3, mari kita istirahat sebentar. Kemudian
Joko Giri akan berforum kepada kita. Silakan istirahat 10 menit. Pukul Baik Bu, terima kasih. 3 siang waktu Korea akan mulai lagi.